tentang perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah bersama orang Yahudi ya. Rasulullah ini benar-benar melaksanakan perjanjian itu ya, dan tak satu huruf pun dari isi dari perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang Muslim. Tetapi orang Yahudi itu telah berkhianat dan melanggar janji karena mereka mempunyai sifat-sifat yang menyimpang, yang tidak baik kayak gitu. Mereka lebih suka memilih jalan tipu daya, bersekongkol dan menimbulkan keresahan di barisan orang-orang Muslim. Inilah sifat-sifat Yahudi ya, penuh dengan tipu daya ya Israel. Ibnu Ishaq menuturkan, Si'as bin Qais adalah seorang tokoh Yahudi yang sudah tua renta dan sekaligus menjadi pemimpin kekufuran. Dia itu sangat benci dan mendengki kepada orang Muslim. Suatu kali, dia melewati beberapa orang sahabat dari Aus dan Khazraj yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang dalam suatu majelis. Dia menjadi meradang, dia marah ya, ketika melihat kesatuan, kerukunan di antara sesama orang Islam ya, karena keislamannya. Dan sesama Aus, suku Aus dan Khazraj itu karena keislamannya juga. Dan pada masa jahiliyah suku ya Bani Aus dan Bani Khazraj ini selalu bermusuhan. Nah, pada masa Islam ternyata kedua Bani tadi, Bani Aus dan Bani Khazraj tadi sudah bersatu. Si'as bin Qais pun berkata, ada beberapa orang dari Bani Kailah yang berhimpun di tempat ini. Tidak, demi Allah, kami tidak boleh membiarkan mereka bersatu padu. Lalu dia berkata kepada pemuda Yahudi yang disuruhnya, hampirilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Kemudian bangkitkan kembali perang Bu'ats yang pernah mereka alami. Lantunkan juga syair yang pernah mereka ucapkan secara berbalas-balas pada saat itu. Jadi Si'as bin Qais tadi salah satu sifat Yahudi itu ingin membuat permusuhan. Yang Khazraj dan Aus tadi yang sudah bersatu ingin dirusak lagi persatuan mereka. Jadi disuruhnya oleh betul. Jadi disuruhnya lah untuk duduk-duduk di antara orang Aus dan Khazraj. Kemudian orang-orang itu diingatkan kembali tentang permusuhan di antara mereka kayak gitu. Pemuda yang disuruh oleh Si'as bin Qais tadi melakukan apa yang diperintahkan. Akibatnya terjadilah perdebatannya dan saling membanggakan diri. Hingga ada dua orang yang melompat bangkit dan adu mulut. Nah, salah seorang di antara keduanya berkata, jika memang kalian menghendaki, saat ini pula kami akan menghidupkan kembali akar peperangan di antara kita. Nah, jadi akibat pemuda Yahudi tadi itu, makanya provokator itu bisa membuat orang mati. Dua orang yang tidak ada permusuhan jadi permusuhan. Yang tadinya nggak ada mereka masalah satu sama lain, jadi ada masalah kayak gitu ya. Dan itu salah satu sifat Yahudi yang memang dari dulu memang ada kayak gitu. Memang sudah jadi tabiatnya, kayak mendarah daging ya. Kayak udah ada di dalam gen-gennya, keturunannya ya. Iya. Lalu kedua pihak tadi, Bani Aus dan Bani Khazraj tadi terpancing. Mereka mengambil senjata dan hampir-hampir mereka itu terjadi tengkaran atau adu fisik ya. Nah, Rasulullah yang mendengar kejadian itu segera pergi bersama para sahabat dari Muhajirin dan menemui mereka. Beliau bersabda, wahai semua orang Muslim, Allah, apakah masih ada seruan jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam. Lalu setelah Rasulullah bersabda seperti itu, maka mereka pun sadar. Karena memang hati manusia itu memang mudah sekali dibolak-balik ya, mudah sekali terprovokasi. Entah itu dia yang baik ataupun yang buruk. Apalagi itu menyangkut tentang harga diri. Nah, jadi
mereka akhirnya menangis setelah mendengar itu ya. Mereka merasa sudah tertipu oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Dan orang-orang Aus pun berpelukan. Lalu mereka beranjak meninggalkan tempat itu berserta Rasulullah. Mereka semakin taat dan patuh kepada beliau, dan Allah memadamkan tipu daya musuh-musuh Allah, si As bin Qais. Ini satu gambaran dari usaha orang-orang Yahudi untuk membangkitkan keresahan di antara kalangan orang-orang Muslim. Mereka ingin memasang rintangan dalam dakwah Islam ya, dengan cara apa saja, dengan menyebarkan isu ya, yang menyebarkan isu-isu dusta. Mereka membuat diri mereka, menyatakan diri mereka Islam pada pagi hari, malamnya sudah tidak lagi, maksudnya sudah kafir ya, dengan tujuan itu agar orang-orang yang hatinya lemah itu memiliki keraguan tentang Islam kayak gitu ya. Mereka juga mempersulit kehidupan orang Muslim dan hubungan dengan mereka ya. Jika ada orang Muslim yang berhutang kepada mereka, maka mereka menagihnya siang malam. Jadi merasa kalau kita sudah ditagih hutang ya, kalau kita sudah ditagih hutang rasanya gimana gitu kan, gak enak kan. Misalnya kayak Mbak bangunlah, enak nggak? Mbak bangunlah, kayak gitu aja ya. Gak enak ya. Enak tuh bangun sendiri kan. Enak gak bangun sendiri? Enak bangun sendiri. Nah sama juga orang-orang Yahudi itu seperti itu ya. Jika mereka mempunyai tanggungan terhadap orang mukmin, maka mereka memanipulasi ya sebagian di antara tanggungan itu dengan cara yang batil, bahkan tidak mau membayar, kayak mengkhianati, mengotak-ngatik. Misalnya cak ini ya, nih kamu disuruh membayar membayar uang sekolah seharga 200.000. Mereka memanipulasi menjadi 300 misalnya kayak gini. Enggak, uang sekolah itu sekarang naik, padahal sebenarnya 200.000 itulah menjadi naik 100.000 misalnya kayak gitu loh, untuk menyusahkan orang Muslim ya. Bisa jadi kayak gitu ya, riba ya kayak gitu ya. Dalam hal ini mereka berkata, kami mau membayar hutang kami selagi kalian masih berada pada agama bapak-bapak kalian. Tapi setelah kalian keluar dari agama mereka, maka kami tidak akan ada lagi kewajiban untuk melunasinya. Ya, ngerti kan? Jadi kalau mereka itu mau membayar, kalau orang Muslim itu menjadi seperti mereka, maksudnya bukan jadi Muslim kayak gitu loh. Kalau mereka masih Muslim, dia nggak mau dibayar kayak gitu. Nah mereka berbuat itu sebelum meletusnya perang Badar, sekalipun sudah dikukuhkan perjanjian dengan Rasulullah. Padahal mereka sudah ada perjanjian kan. Nah sementara Rasulullah dan para sahabat selalu bersabar menghadapi semua itu, karena mereka punya komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Madinah.